Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, saya ingin berterima kasih kepada para penonton semua karena sudah menonton video pembelajaran dari kami. Dan saya Raisa Madina dari kelompok 4 kelas 9B MTS Miftahul Aula. Topik yang akan dibahas di sini adalah tentang fertilisasi. Tahukah kalian apa itu fertilisasi? Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Di manakah terjadinya proses fertilisasi? Setelah fertilisasi terjadi apa lagi? Simak video pembahasan dari kami sampai habis. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan dari saya, Raisa Madina, Rehan Rahmatullah, Ria Aryani, dan Salsabila. Perkenalkan, nama saya Rehan Rahmatullah. Assalamualaikum, nama saya Ria Aryani dari kelompok 4 kelas 9B. Perkenalkan, saya Salsabila dari kelompok 4. Fertilisasi terjadi jika sel telur pada tuba falopi dibuahi oleh sel sperma. Bagaimanakah prosesnya? Simak penjelasan berikut. Jika sperma masuk ke dalam vagina, sperma tersebut akan bergerak menuju tuba falopi. Di tuba falopi inilah sel telur diovolusikan dari ovarium. Setelah bertemu dengan sel telur, maka sel sperma akan masuk ke dalam sel telur dan terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi adalah peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Peluburan kedua sel membentuk zigot. Zigot ini akan terus mengalami pembelahan. Zigot akan bergerak dan menempel pada dinding rahim. Proses inilah disebut dengan implantasi. Zigot akan terus membelah sehingga terbentuk embrio. Dan embrio mengalami pertumbuhan dan perkembangan dan membentuk janin. Janin memperoleh asupan makanan dari ibunya melalui perantara plasenta. Bagaimanakah proses perkembangan janin dalam rahim? Yuk simak penjelasannya. Sebelum lanjut, mungkin kamu perlu memahami terlebih dahulu siklus pembuahan sel telur. Ini adalah gambar siklus pembuahan sel telur oleh sperma. Ovulasi melepaskan oosit sekunder. Saat terjadi pembuahan, pada hari ke-1 terbentuklah zigot. Zigot adalah sel telur yang telah dibuahi dan hanya terdiri dari satu sel. Pada hari kedua, zigot membelah menjadi 2 sel. Pada hari ketiga terbentuk 4 sel. Pada hari keempat terbentuk 16 sel. Disinilah terbentuk morula. Morula adalah sekumpulan sel yang menyerupai anggur. Pada hari kelima terbentuk blastokista awal. Dan pada hari ke-6 dan ke-7 terbentuk blastokista tahap akhir. Pada hari ke-8 atau ke-9 terjadi implantasi, yaitu menempelnya blastokista pada dinding rahim. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Cukup sekian dari kami, saya Raisa Madina mewakili kelompok 4. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.